Selamat bergabung kembali di kelas probabilitas dan statistik. Kita akan melanjutkan diskusi kita. Kali ini bahasan kedua di topik ketiga, yaitu tentang peubah acak kontinu. Setelah tadi kita bahas tentang peubah acak diskrit, ini kita akan memasuki diskusi peubah acak kontinu. Jadi peubah acak kontinu memiliki peluang 0 untuk bisa persis sama dengan suatu nilai. Jadi ketika dilakukan berapa kali pengulangan, maka pengulangan yang kedua tidak akan bisa memiliki nilai yang sama persis. Nah, ini konsep dari peubah acak kontinu. Namun bisa diharapkan bahwa peluang suatu nilai itu akan sama ketika dia jatuh pada range tertentu. Jadi kemungkinan sama bukan pada satu nilai, tapi pada range atau interval tertentu. Nah, ini prinsipnya seperti ini. Jadi kalau suatu kemungkinan atau probabilitas suatu continuous random variable ini bisa dideskripsikan dalam suatu jangkauan ataupun interval. Peubah acak kontinu atau continuous random variable ini tidak terlalu berarti untuk menggambarkan distribusi probabilitas dari masing-masing nilai yang mungkin ya, karena di sana sifatnya interval atau kontinu. Jadi kalau kita bicara masalah nilai, maka itu tidak kurang pas, kurang sesuai. Nah, untuk nilai yang sifatnya secara kontinu, maka atau mungkin digambarkan dengan bentuk yang nilainya interval, maka peubah acak kontinu ini baru bisa kita pakai. Jadi tadi di pembahasan sebelumnya kita bicara masalah diskrit. Nah, ini nilai bisa kemungkinan berulang bisa karena dia sifatnya dicacah. Tapi kalau di kontinu karena sifatnya interval, maka ini lebih cocok untuk suatu event, suatu kejadian yang sifatnya interval. Maka dia bisa bernilai sama pada interval tertentu. Catatan probabilitas yang disebutkan di awal nilainya 0 itu bahwa tidak berarti X sama dengan X itu sebesar 0 itu tidak berarti bahwa X itu tidak akan pernah muncul. Ini bisa saja terjadi, namun secara statistik itu sangat jarang ya, karena ya susah karena menemukan sesuatu yang sama itu susah kalau di statistik. Walaupun kalau kita bicara kemungkinan ya masih bisa kemungkinan, walaupun sangat kecil sekali. Pada peubah acak diskrit kita berangkat dari distribusi probabilitas yang berupa probabilitas mass function. Lalu kita definisikan kumulatifnya dalam bentuk JDF. Sedangkan untuk peubah acak kontinu, kita menggunakannya bukan satu nilai, tetapi kita berangkat dari satu rentang tertentu, sehingga konsepnya sebenarnya sama. Ada probability mass function-nya, ada probabilitas yang muncul dari suatu nilai. Nah, kalau di kumulatifkan nanti menjadi sebuah kumulatif distribusi function. Nah, sedangkan pada peubah acak kontinu juga ada, tetapi prinsipnya sedikit berbeda dan nanti akan kita lihat secara lebih detail di slide berikutnya. Nah, di peubah acak kontinu namanya bukan mass function, tapi istilahnya probability density function. Jadi densitasnya. PDF ini tidak sama dengan PMF ya, tadi karena sudah kita jelaskan PMF itu satu nilai, kalau PDF itu biasanya dia berupa rentang. PMF memberikan nilai probabilitas untuk setiap nilai X yang mungkin pada peubah acak diskrit. Dan untuk kasus peubah acak kontinu kita tadi sudah kita bahas bahwa probabilitas di satu nilai itu ya sama dengan 0 ya, karena dia tidak mungkin berulang di satu nilai. Nah, kita melihat dari pengertiannya sama dengan PMF, dengan hubungan antara PMF dengan CMF, probability mass function dengan probability
kumulatif mass function, maka di PDF ini juga berrelasi dengan CDF, kumulatif density function. Nah, sehingga kalau di CMF itu adalah sigma penjumlahan dari PMF, CMF itu adalah sigma dari PMF, maka kalau di PDF ini ketika itu dijumlahkan, diintegralkan, maka dia menjadi sebuah cumulative density function. Atau kalau dibalik, CDF diturunkan, diderivatifkan, maka ini kan menjadi PDF. Paubahajak kontinu, suatu probabilitas density function untuk paubahajak kontinu didefinisikan untuk bilangan real memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, ini karakteristiknya. Jadi untuk fungsi fx ini yang nilainya di atas 0 ya, atau sama dengan 0. Kemudian dari tak hingga sampai minus tak hingga sampai tak hingga ini integralnya bernilai 1 karena menggambarkan probabilitas ya, probabilitas nilainya tertinggi 1 ya, maka jumlah ininya adalah 1. Jangan lupa bahwa CDF adalah derivatif dari PDF adalah derivatif dari CDF, sehingga fx fungsi ini fx itu adalah turunan dari cumulative density function diturunkan terhadap dx. Probabilitas x yang dia nilainya antara A dengan B ini harus positif, dan probabilitas X antara A sampai B ini sama dengan X antara A, di mana A di sini tandanya lebih besar atau sama dengan kurang dari sampai dengan B. Ini hasilnya sama. Kita akan lihat penjelasannya di slide berikutnya, mengapa nilainya bisa sama. Cumulative distribution function atau CDF dari suatu continuous random variable dengan PDF yang didefinisikan seperti ini. Nah, ini rumusnya seperti ini. Tadi saya sebutkan bahwa kumulatif CDF itu adalah integral dari PDF ya, PDF. Sehingga rumusannya akan muncul seperti ini. Nah, ini kita lihat probabilitas X yang dia mulai antara A atau lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B, ini sama dengan fungsi B, FB maksudnya, kumulatif B dikurangi dengan fungsi kumulatif A. Nah, fungsi kumulatif B ini didefinisikan sebagai sebagai nilai integral dari minus tak hingga B sampai dengan minus tak hingga sampai dengan B untuk fungsi fx dx. Kemudian yang FA ini nilainya adalah seperti ini, dan ini adalah sehingga hasilnya sama dengan integral dari A sampai B fx dx, di mana ini nilai ini adalah sama dengan probabilitas X antara A sampai dengan B. Makanya tadi probabilitas X antara A dengan B itu sama dengan fungsi atau probabilitas dari X dari A sampai dengan B, di mana A dengan B-nya masuk dalam rentang tersebut. Ini kita lihat rumusnya atau karakteristik dalam bentuk kurvanya seperti ini. Fx ini menggambarkan probabilitas untuk paubahajak kontinu, dia nilainya antara 0 sampai dengan 1. Non decreasing, semakin ke kanan semakin bertambah karena dia sifatnya adalah kumulatif. Jika A kurang dari atau sama dengan B, maka FA itu sama dengan atau kurang dari FB. Ya, dia bersesuaian, sesuai. Paubahajak kontinu bila galat pada suhu reaksi dari suatu eksperimen adalah paubahajak kontinu dengan probabilitas density function. Rumusnya seperti ini.
fx dia akan bernilai ini dalam rentang seperti ini dan bernilai x untuk di luar rentang ini, maka dengan menggunakan fungsi ini kita bisa mencari peluangnya atau CDF-nya ya, CDF-nya. Nah, sehingga ini kalau dimasukkan ke dalam rumus antara misalnya ini minus tak hingga sampai tak hingga, minus tak hingga sampai minus 1 berarti dia 0 karena rentangnya ini. Kemudian antara minus 1 sampai 2 ini mengikuti ini. Dan dia juga fungsinya bernilai 0 untuk selain itu 2 sampai tak hingga. Sehingga kalau dijumlahkan nilainya sama dengan 1. Ketika ini ditentukan rumusnya maka dimasukkan, maka peluang untuk nilainya sama dengan ini 1/9. Ya, kita lanjutkan slide berikutnya. Tentukan CDF dari PDF fx pada contoh 1. Misalnya untuk ini nilai x antara minus 1 sampai 2. Nah, ya, untuk bisa menentukan CDF berarti kita harus menghitung integralnya. Dengan integral kita lihat ini rumus umumnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada di formula yang diketahui. Yang dia akan bernilai fungsinya itu T kuadrat dibagi 3 jika rentangnya antara minus 1 sampai dengan X. Ini ya, minus 1 sampai dengan X. Nah, kemudian dimasukkan di sini fx sama dengan 0. Oh maaf. Ya. Ya ini fx sama dengan 0 atau CDF sama dengan 0 jika x-nya kurang dari 1. Kemudian dia akan bernilai, dia akan menggunakan rumus x pangkat 3 tambah 1 dibagi 9 jika rentangnya ini. Kemudian dia akan bernilai 1 jika x-nya lebih besar atau sama dengan 2. Dari CDF ini bisa dihitung probabilitas x. Probabilitas x. Kemudian nah ini dari perhitungan juga sama ya. Kita bisa melihat ketika F1 probabilitas 1 F0. Jadi dari yang paling besar sampai dengan yang paling kecil ini bisa ditentukan nilainya sesuai dengan contoh 1 di contoh sebelumnya. Nah, untuk catatan rangkuman, jadi yang pertama sampel itu bisa dibagi menjadi 2, discrete ataupun continue. Kemudian probabilitas ini bisa ketika dia bentuknya discrete, ini ada sebuah nilai. Kemudian kalau continue maka dia berubah interval. Kemudian di data discrete ini adalah hasil menghitung. Perlu diingat ini menghitung, kalau ini mengukur. Kemudian perbedaannya lagi dilihat dari nilai variabel, ini bisa dicacah atau dia berhingga. Kalau yang continue dia berarti tidak berhingga karena berubah interval. Ruang sampelnya ini berisi titik sama ya, sebenarnya berisi titik, ini juga cuman titiknya tak berhingga. Ini jumlah sampelnya ini yang ini berhingga, yang ini tak berhingga. Kemudian ini mungkin bukan titik ya, ini garis ini ya. Ini garis atau interval namanya. Jika tak berhingga, titik sampel tersebut bisa dicacah dan disesuaikan dengan garis. Nah ini, yang maksudnya ini garis, ini bisa dicacah. Kemudian, nah ini pengertian, ada istilah PMF, ada istilah PDF, ada CMF, ada CDF. Nah ini harus dipahami juga apa bedanya. Berarti ketika kita bicara masalah PMF, oh ini berarti untuk sesuatu yang sifatnya discrete dan ini sendiri-sendiri. Kemudian kalau PDF ini berarti
sesuatu yang sifatnya continuous dan dia non-kumulatif. Dari PDF itu bisa diubah menjadi PMF ketika kita punya partisi atau punya kelas ya, punya kelas. Nah, hubungan antara PDF dengan CDF ini bisa dilihat, kita bisa mendapatkan CDF dari PDF dengan cara mengintegralkan, atau bisa mendapatkan PDF dari CDF dengan cara menurunkan, differentiate. Kalau PMF ke atas dengan cara sum, menggunakan sigma, dijumlahkan. Nah, kalau ini ya berarti cari selisihnya, perbedaannya. Nah, ini rangkuman dari yang sudah kita bicarakan. Ini pada dua pertanyaan yang silahkan coba dipahami, kemudian coba dikerjakan. Nomor 1 ini misalnya X merepresentasikan perbedaan antara jumlah gambar dengan angka ya. Ketika kita melempar sebuah koin N kali ya, berapa kali? Berapa nilai dari X ya. X ini merepresentasikan perbedaan jumlah head and tail ya, number of head, jumlah berapa banyak jumlah head dan tail kalau kita ya angka dengan gambar. Kemudian yang nomor 2, jika koin itu dilempar diasumsikan fair untuk 3 kali pelemparan, berarti peluangnya sama. Berapa probabilitas yang berhubungan dengan nilai X yang mungkin muncul. Nah, ini berapa probabilitas, berarti harus dihitung ada koinnya, kemungkinannya apa saja, kemudian berapa kali pelemparan, berarti ruang space-nya ada berapa, dan berapa kali kemunculannya itu bisa sama atau bisa berbeda jumlah gambar dengan jumlah angkanya. Baik, terima kasih untuk sesi ini bisa kita akhiri. Untuk bagian ketiga atau chapter 3 nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan untuk chapter keempat ya. Terima kasih.